Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Libung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan di depan kita ini adalah ikon dari Desa Kalisalak yang merupakan desa wisata religi. Karena di tempat ini menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah, di antaranya masjid tertua. Kemudian ada makam orang Tionghoa yang umurnya sudah ratusan tahun. Ada pula makam yang berasal dari Sumedang Larang. Jadi bagi teman-teman yang dari Jawa Barat, leluhurnya ada di sini. Leluhur teman-teman yang dari Sumedang Larang ada di sini. Nanti ikuti penelusuran kami, jangan kemana-mana, tetap di Desa Wisata Religi Kalisalak, Libung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita ada di pemakaman Tionghoa di area Kalisalak, teman-teman. Ini semua pemakaman Tionghoa ya. Dan kita akan mencari makam yang kelahirannya paling tua ya. Itu 1982. Nah, ini sepertinya unik ya teman-teman. Ini unik ya, kayaknya makamnya agak mewah ya. Coba kita lihat tanggalnya, tahunnya ya teman-teman. Tahun 1900 teman-teman, sampai 1969. Ini tergolong kelahiran si almarhum ini tergolong tua ya teman-teman ya. Dan mungkin masih banyak lagi di sana yang mungkin tulisannya sudah hilang dan kita memang udah nggak bisa mendeteksi ya. Tahun lahirnya atau tahun wafatnya. Ini menandakan bahwa di Desa Kalisalak ini memang dulunya pusatnya pemerintahan ya teman-teman. Karena biasanya orang-orang Tionghoa ini memang dekat dengan pemerintahan. Nah, ini udah tertimbun ya. Ini udah nggak ada tulisannya ya. Itu masih ada tapi nggak terawat ya. Dan di sana itu masih banyak teman-teman ya. Di sana di rumput-rumput itu, di ujung sana juga banyak sekali makam-makam yang udah tertimbun berumputan atau ilalang. Oke, kita lanjut ke tempat bersejarah lainnya di Kalisalak ya teman-teman. Dan di samping kita ini ada Pak Lebe, ya kebetulan beliau mempunyai data-data yang akurat atau dari riset-riset mahasiswa yang pernah ada di Kalisalak dan berkunjung ke sini. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Lebe udah menerima saya Sami-sami untuk mengulik sejarah di Kalisalak ini. Oke. Nah, kalau boleh sedikit bertanya,
Itu apa namanya, data-data itu kapan Pak dibikin Pak? Terima kasih sebelumnya Mas Hendro sudah di Kalisalak ke desa tercinta kami. Alhamdulillah desa Kalisalak punya sejarah yang panjang. Salah satunya di literasi yang sudah ada di desa dan hasil penelitian dari mahasiswi Jepang yang ke Indonesia di buku yang berjudul Islam pada Zaman Kolonial Belanda Abad 19 karangan Yumi Sugahara. Di situ kita bisa lihat dan ada data valid. Coba Mas kita langsung lihat. Oh siap. Di Ini sini. berarti saya dari sini ya? Ya, terletak. Nah, ini salah satunya Mas. Wah, Oh iya. ini para haji-haji lama. Oh ini data haji ya? Haji lama Mas, iya. Tahun 1800-an. Kita deketin. Ini ada beberapa nama. Coba, seperti contoh ini Mas, ini. Yamin, Yamin dari mana itu? Subah, Semliung. Semliung. Nah, Semliung nih Mas. Semliung itu namanya aneh itu. Aneh Mas. Ini teman-teman ada yang tahu nggak nih teman-teman, Semliung itu kira-kira desa mana itu, wilayah Subah? Karena dulu kan kawasan Subah ya masuknya ya. Iya, dulu Subah niku daerahnya mungkin sampai ke Banyu Putih mungkin kalau dari daerah sini. Semliung niki mungkin kalau sekarang ya Mas. Ya. Mungkin itu apa bisa katakan Sembung. Nah, bisa jadi itu mungkin Sembung mungkin ya Mas. Karena lidahnya orang pribumi kan Semliung jadi sembung mungkin ya. Ini ada yang dari Subah Semliung. Kemudian ada lagi Mas. Oh iya. Dulu Kalisalak Lor itu juga ikut Subah lah. Ini Kalisalak Lor itu mana? Ah ya Kalisalak Lor ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi Subah Liangan. Oh Liangan ya. Ya, kalau Kalisalak ini sudah ada nih Kalisalak bener. Lah ini Liangan satu doang lah ya. Iya Mas. Itu siapa itu namanya itu? Yang sudah haji dulu Husen. Hasan Osen. Hasan Osen ya teman-teman. Ada yang kakeknya namanya Hasan Osen. Kalau Kalisalak alhamdulillah Mas ada 25 orang yang tercatat di sini yang sudah haji lama tahun 1800-an atau abad 19 itu sudah ada. Jadi memang itu bisa menjadi bukti bahwa Kalisalak termasuk haji lama ya. Nah, termasuk ini yang lama. Ini mungkin Kawadanan mungkin ya Mas. Iya. Batang, Masin, Sedayu, Subah, Kalisalak, Kebumen. Jumlah orangnya seperti ini. Sedayu itu mungkin bandar ya? Mungkin bandar sekarang. Iya. Kalau Kebumen itu Tersono itu ya? Ya Tersono. Ya. Begitu Mas data yang sementara yang valid ada tercatat di Andri Ade Pekalongan. Pekalongan ya. Oh mungkin itu Pekalongan itu pusat pemerintahannya VOC ya. Dulu nggih Mas Hendro. Begitu ini bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi bukti bahwa Kalisalak termasuk desa tertua. Tertua ya. Monggo. Ya, ada lagi Mas Hendro. Ya, ini terima kasih banget ini. Saya mendapatkan data yang sangat apa ya namanya bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Ya ini dari mahasiswi Jepang ya yang melakukan riset di daerah Kalisalak. Dan untuk di Kalisalak sendiri memang banyak peninggalan sejarah ya Mas. Tapi memang kita belum sampai ke sana ya. Kita baru sampai besok lagi Mas biar ketemunya sering. Betul. Silaturahimnya bisa berjalan terus. Betul. Kita tunggu di Kalisalak. Nah, jadi teman-teman harus bersabar ya. Karena nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Ada apa saja di Kalisalak ini, dan untuk sementara kita memang yang kita butuhkan baru data dulu, dan data ini pun sangat memuaskan ya bagi saya sendiri karena memang ternyata di zaman dulu itu kita mengetahui sudah banyak yang haji, termasuk wilayah Kalisalak sendiri dan tempat-tempat lainnya. Nah,
Oh iya Mas, Iya, masih ada yang dari haji lama itu, kata orang haji lama itu ada yang menjadi pahlawan nasional. Oh, Iya, Kiai Haji Ahmad Rifai. Oh, iya. Ya. Itu tercatat di sini. oh ada di sini Ada. ya. Oh, tapi kita memang belum karena tulisannya banyak ya. Oke, besok kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap Oke. bisa silaturahim dengan Mas Hendro. Semoga Mas Hendro juga tambah berkah channelnya, Amin, amin. tambah diberi kemudahan untuk menggali, mengeksplor Amin, desa amin. Kalisalak yang kami cintai. Amin. Itu Mas Hendro. Terima kasih. Sun. Kita ada di kantor Desa Kalisalak dan kita mau melihat peta dari Desa Kalisalak yang zaman dulu. Isi Pak, boleh lihat petanya Pak? Oh ini teman-teman. Oh ini peta Desa Kalisalak ya pada saat zaman dulu. Kita deketin. Ini pada saat zaman VOC. Jadi Kalisalak itu dulunya memang pusat pemerintahan ya teman-teman ya. Oh, sudah Pak. Boleh cerita sedikit Pak tentang Kalisalak selain banyak peninggalan sejarah di Kalisalak ini, katanya ada cerita sedikit horor itu Tegal Awang-Awang. Saya pernah dengar itu, gimana ceritanya Pak kalau boleh tahu? Saya sendiri ya hanya dengar cerita Pak. Itu katanya itu zaman dahulu itu ya banyak orang yang mengelola di situ itu ya banyak yang kena meninggal sakit apa itu Pak. Hanya itu tahu-tahunya saya. Maksudnya mengelola tanah di situ. Kita, Tiba-tiba ada yang sakit, ya sampai meninggal Pak. Dulu orang Mangunharjo ada satu habis nyari ikan di situ, ikan gabus dulu Pak. Dijual ke pasar, nggak sakit nggak apa, pulang langsung meninggal. Nah, yang dulu-dulu saya juga kurang tahu, kalau yang setahu saya ya seingat saya yang itu. Yang itu ya. Kalau yang dulu-dulu katanya juga sering terjadi seperti itu. Terjadi. Nah, yang suara orban itu benar sampai Ya kalau suara tentang seperti ada wayang apa itu kan pada umumnya orang-orang yang kurang nggak galbus ya, kadang-kadang taunya yang sedang ada tanggapan, kadang desa lain ternyata desa lain juga seperti taunya desa Kalisalak mengadakan tanggapan begitu, hanya itu. Suara berarti. Hanya suara tapi tidak kelihatan Nggak ada wujudnya. Nah kalau Tegal Awang sendiri itu lokasinya di sebelah mana Pak? Ya sebelah utara Dukuh Kalisalak. Utara berarti dari Dukuh lurus ada jalan menuju ke lapangan. Nah itu sebelum nyampe ke lapangan itu ada Tegal. Oh habis lapangan. Dari Kalisalak sebelum lapangan. Ini kan misalnya saya dari Balai Desa, saya ke sono. Lurus kali belok kanan. Itu di situ ada produksi kijing. Nah itu ke bawah pas. Oh di situ. Makasih banyak informasinya Pak. Teman-teman nanti sehabis dari sini kita akan menuju ke Tegal Awang-Awang yang kabarnya horor ya, menyimpan misteri dan mistis. Jangan kemana-mana, tetap di penelusuran Desa Kalisalak. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. Dan kita udah sampai di Tegal Awang-Awang ya teman-teman.
Ini adalah Tegal Awang-Awang. Tadi kita udah bertanya sama warga, dan memang pemandangannya cukup indah sebenarnya, tapi harus waspada ya untuk di daerah sini, karena tadi kita datang pun udah disambut ular ya. Hati-hati, waspada ke atas atau di bawah, kita tetap waspada ya. Dan di sini katanya dulu ada orang yang hilang. Mungkin dimakan binatang buas atau ke alam yang lain. Saya kurang paham ya, hanya ceritanya ada orang hilang. Tapi ketika kita ada di tempat yang sangat asing ya, yang perlu kita waspadai adalah ular. Bisa jadi dia mematuk kita dan akhirnya memangsa kita ya. Yang paling membahayakan adalah binatang buas ya teman-teman. Dan saya nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin ular tadi pun peringatannya buat saya supaya tidak meneruskan perjalanan untuk eksplor di Tegal Awang-Awang. Dan ini pun saya tetap waspada ya, kadang-kadang dia ada di atas pohon dan dia bisa meloncat ya, mengenai leher kita. Kita lanjut ke tempat bersejarah berikutnya di Kalisalak, teman-teman. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman, kita udah sampai di petilasannya Mbah Ahmad Rifai. Disinilah dulu Mbah Ahmad Rifai ini mendirikan pesantren. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional pada saat pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan ini museumnya. Kita lihat ke dalam. Ternyata dikunci ya teman-teman. Sedikit cerita mengenai beliau. Lahir pada tahun 1786 di Desa Tempuran, Kendal, Jawa Tengah. Dan meninggal pada tahun 1878 di Manado, Sulawesi Utara, dalam usia 92 tahun saat diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mbah Ahmad Rifai dikenal sebagai ulama besar dan penulis produktif yang menghasilkan banyak kitab tentang agama Islam. Kitab-kitab yang dikenal sebagai Tarojumah membahas berbagai topik seperti fikih, usuluddin, dan tasawuf. Beliau menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab. Pegon dalam penulisannya membuatnya mudah dipahami oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Nah, kenapa beliau itu sampai diasingkan? Karena beliau itu getol untuk berjuang bersatu dengan masyarakat untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Demikian sekelumit kisahnya beliau. Mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, setelah dari sini kita akan menuju ke masjid tertua
di Batang ya teman-teman, khususnya di Kali Salak ya. Dan di sana kita akan melihat makam-makam tua yang konon kabarnya ada salah satu makam masih keturunan dari Keraton Sumedang Larang. Ini merupakan masjid tertua ya teman-teman, tapi ini udah direnovasi dan masih ada yang utuh ya, seperti mustakanya. Kita nanti ke sana, dan Soko Guru atau tiang tengahnya nanti kita masuk ke dalam ya teman-teman. Bentuknya lumayan besar teman-teman ya. Dan di depan saya ini adalah mustaka yang dulu ada di masjid ini ya sebelum direnovasi, dan ini umurnya sudah ratusan tahun teman-teman ya. Konon kabarnya mustaka ini mirip dengan mahkota yang ada di Kerajaan Sumedang Larang. Kita masuk ke dalam teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini yang di tengah ini masih asli ya teman-teman. Masih asli, hanya yang dirubah sananya. Kita ke belakang masjid ya. Dan di belakang masjid ini ada sebuah makam yang konon makam ini masih keturunan dari Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Assalamualaikum. Jadi ini makamnya beliau. Teman-teman dari Jawa Barat, baraya sadulur kabeh nu aya di Jawa Barat. Iya, aya leluhurna aya di dia di daerah Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kalau bahasa Indonesianya, teman-teman saudara-saudara yang ada di Sumedang, ini ada leluhurnya yang ada di Jawa Tengah ya, di daerah Limpung, Kabupaten Batang. Dan di samping kiri kita itu ada silsilahnya teman-teman. Ini kalau kita lihat dari bawah aja ya, dari Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang tahun 1578 sampai 1601 Masehi. Terus turun lagi sampai Raden Singamanggala, Nyimas Ante Binti, nggak ada ya tulisannya ya. Terus Raden Muhammad Said, yaitu Kesultanan Sumedang. Oh, dari Raden Muhammad Said ini udah kesultanan ya bentuknya ya. Karena Kerajaan Sumedang sepertinya ada waktu itu ada dua kepercayaan ya sebelum memeluk Islam. Mereka ada kepercayaan sendiri ya teman-teman. Nah, ini berarti dari Raden Muhammad Said ini udah kesultanan ya. Terus baru Syekh Kiai Hidam Muhammad. Nah, ini yang ada di sini teman-teman ya, di Kali Salak. Jadi makamnya beliau ada di sini. Teman-teman dari Sumedang, dari Jawa Barat, jika teman-teman
sedang berkunjung ke daerah Jawa Tengah, kami informasikan bahwa ada leluhurnya di daerah Kalisalak Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan mungkin informasi ini sangat penting dan berharga buat saudara kami yang ada di Sumedang Larang, Jawa Barat. Demikian liputan kami dari Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.